Assalamualaikum Ananda ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ayah bunda demikian juga di rumah, serta keluarga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini, perdana ibu dan kita semua akan mempelajari tentang tema 2. Tema 2 bukunya seperti ini. Bermain di lingkunganku. Ya, tema 2 bermain di lingkunganku. Ibu rasa Nanda semua sudah memiliki buku siswa seperti ini ya nak ya. Hari ini, hari Senin, kita belajar kelas online PKN tentang aturan. Jadi silahkan Ananda buka di halaman 41. Bu, kita langsung ke halaman 41. Iya nak, karena kita hari ini belajar PKN dan di situ ada materi tentang PKN. Ya, halaman 41 coba dilihat. Ayo membaca. Dengarkan ibu nak ya, sambil kalian juga di rumah membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus kita patuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada aturan. Nah, berarti aturan itu ada di mana saja tempat kita berada. Misalnya di rumah. Berarti ada aturan yang harus kita patuhi. Lalu ketika di sekolah ada juga aturan yang harus kita patuhi. Misalnya kita bahas dulu aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah. Nah, ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis. Contohnya, kalau aturan tertulis, anak-anak wajib memakai seragam sekolah, wajib mengikuti upacara bendera, dan sebagainya. Aturan yang tidak tertulisnya biasanya apa? Ada yang di dalam kelas atau di dalam sekolah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Walaupun tidak tertulis, tapi itu harus dipatuhi. Atau tidak boleh memakai perhiasan ke sekolah. Perhiasan dalam bentuk apapun. Ya, itu salah satu aturan yang tidak tertulis di sekolah. Bu, bagaimana aturan yang ada di rumah? Nah, tiap rumah, tiap keluarga memiliki aturan masing-masing di dalam keluarganya. Oh, keluarganya si Siti misalnya. Di rumahnya ada aturan bahwa sebelum sholat maghrib misalnya, tidak ada alat elektronik apapun di rumah yang dinyalakan. Misalnya tidak boleh lagi menonton televisi. Setelah sholat maghrib mereka harus mengaji. Itu adalah salah satu bentuk aturan yang ada di rumah. Kemudian misalnya di rumahnya si Udin. Di rumahnya Udin ada aturan bahwa pada hari Minggu Udin akan membantu membersihkan pekarangan dan halaman rumah. Adiknya Udin akan membantu ibu membersihkan wilayah dapur dan kamar mandi misalnya. Itu juga adalah aturan. Aturan yang berlaku di rumah si Udin dan si Siti mungkin berbeda. Tapi ketika kalian berada di rumah, maka kalian wajib mengikuti aturan yang berlaku di rumah. Ya, biasanya aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Tapi ada juga aturan yang dibuat langsung oleh orang tua kalian agar kalian dapat patuhi. Ya nak ya, itu aturan yang berlaku di rumah. Coba Ananda lihat halaman 42 nak. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Nah, di rumah Beni ada
aturan seperti itu. Bangun pagi pukul 5. Apakah Ananda ibu di rumah juga ada aturan seperti itu? Orang tuanya mewajibkan kalian bangun sebelum sholat subuh agar dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Atau yang laki-laki sholat subuh di masjid bersama ayah atau kakak laki-laki kalian. Kedua, setelah bangun, merapikan tempat tidur. Nah, ini dia adalah anak jempol, anak mandiri yang bisa mengurus pekerjaannya sendiri. Jadi, setelah bangun tidur, pastikan kalian membereskan tempat tidur sendiri, ya. Insya Allah seluruh Ananda ibu sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri, tidak lagi merepotkan ayah bundanya. Ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Nah, ini juga penting. Minta izin ketika hendak bepergian. Kenapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Salah satunya adalah agar orang tua kita tidak khawatir. Bu, misalnya, Ica mau main dulu ya Bu di tempat Rara di sebelah rumah misalnya. Nah, itu adalah anak baik meminta izin orang tua. Tapi meminta izin bukan hanya mengucapkan saja, tapi ditunggu dulu jawaban orang tuanya. Misalnya setelah bilang begitu langsung pergi, benar tidak sikapnya? Kurang tepat. Sebaiknya setelah mengungkapkan apa keinginan kalian ketika hendak bepergian, tunggu dulu jawaban dari ibu atau ayah. Misalnya ibu berkata, "Nak, ibu minta bantu dulu untuk mencuci piring misalnya. Setelah itu baru kamu boleh ke tempat teman atau ke rumah teman. Maka kerjakan dulu yang diminta oleh orang tua ya." Itu ciri anak yang berbakti. Anak berbakti insya Allah jaminannya surga. Kemudian ada lagi, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Ini kadang-kadang sering dialami atau dilakukan kita, kadang-kadang ibu, apalagi Ananda di rumah. Tapi kita harus mencoba merubah itu. Jangan sampai lupa waktu karena asik bermain. Bu, saya asik belajar Bu, sampai lupa waktu. Nah, itu juga sebaiknya belajar, ingat juga waktu yang lain. Waktu makannya diperhatikan, waktu sholatnya diperhatikan, waktu mandinya. Belajar baik, tapi hal-hal lainnya juga jangan sampai ketinggalan ya. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Ini juga adalah sikap dari kemandirian. Bertanggung jawab terhadap tugas kalian di rumah dalam membantu ayah dan bunda. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Anak jempol, anak hebat, anak soleh-soleha dan berbakti. Yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Nah, ini berarti setelah sholat kalian mulai sudah membuka buku pelajaran untuk pelajaran esok hari atau menyelesaikan PR yang diberikan pada hari ini. Yang kedelapan, aturan yang ada di rumahnya si Beni adalah pukul 21 tidur. Nah, ini juga kalau dilakukan setiap hari akan tertib selalu seperti itu, tidur ketika pukul 21. Tidak ada lagi nonton TV, tidak ada lagi bermain HP, ya. Jadi langsung tidur, baca doa. Sebelumnya cuci kaki, cuci tangan, gosok gigi, lalu bersiap-siap tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Nah, itu adalah aturan atau contoh aturan yang ada di rumah Beni. Kalian semua di rumah pasti juga ada aturannya. Ya. Jadi, coba Ananda lihat halaman 42 yang ada di bawah bacaan yang Ibu berikan, halaman 42 dan halaman 43, ya, terlihat ya Nak ya. Di sini ada tugas
Kalian tinggal memberikan centang pada kolom yang sesuai. Silahkan dibaca dulu soalnya, baru dijawab. Jawabnya langsung di buku cetak saja. Nanti dipoto dan dikirim ke e-learning di dalam kolom yang Ibu akan sediakan, ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung WA Ibu atau minta bantuan ayah bunda di rumah. Untuk PKN hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini ya nak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Sampaikan salam Ibu juga kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih ayah bunda sudah bersedia membantu Ananda di rumah belajar. Ya nak ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.